Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah bahas tentang wajib, dalil wajibnya Nabi bersifat amanah. Penting tuh, Nabi wajib kita imani sebagai pondasi agama kita. Nabi itu harus maksum, terlindung dari segala macam dosa. Gitu, harus begitu tuh. Jangan sampai Nabi mah sama kayak kita. Apalagi ada hadis al-insanu mahal khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya dosa dan lupa. Yaitu manusia yang lain, bukan Nabi. Gitu mestinya. Nabi ini manusia pilihan, dijaga oleh Allah dari kesalahan dan dosa gitu. Makanya cerita yang ada di kitab-kitab itu bukan pondasi agama. Makanya orang kalau nggak punya pondasi agama mesti dapatnya nanti dari cerita-cerita. Cerita itu setelah kita punya pondasi harusnya. Pondasinya ini
Setelah punya pondasi ini baru denger cerita-cerita macam-macam nggak apa-apa. Nanti bisa kita sesuaikan. Oh, ini ceritanya nggak beres nih. Itu yang benernya harusnya begini. Kalau pondasinya belum punya, dengar cerita, ntar ceritanya dikira pondasi gitu loh. Oh, Nabi itu begini, Nabi begini. Akhirnya dia nggak punya pondasi, cerita-cerita agama yang harusnya nggak beres dijadikan sebagai pondasi agama. Makanya penting ngaji ini. Jarang-jarang ente coba ente cari di tempat-tempat pengajian majelis ta'lim di Jakarta dah yang menjelaskan khusus tentang ini udah sedikit. Kenapa? Udah orang jarang perhatiin masalah ini masalahnya. Orang lebih senang masalah wirid, la ilaha illallah sekian kali bisa buat begini, zikir ini bisa buat begini, rezekinya lancar bacanya ini. Orang lebih senang ngaji itu sekarang daripada ngaji masalah pondasi agama. Padahal urusan surga neraka kamu ditentukan dari sini. Kalau masalah rezeki mah udah ditulis, nggak usah kebingungan. Lu mau baca waqiah tiap hari, tabarok tiap hari, mau sholat duha tiap hari, ya segitu rezekinya, nggak nambah, nggak. Udah. Kenapa? Allah sudah menuliskan tiap-tiap bagiannya hambanya. Makanya rezeki itu artinya urusan dunia itu ditanggung oleh Allah. Allah menanggung urusan dunia kita, ditanggung oleh Allah. Tapi urusan akhirat kamu nyari sendiri. Surga neraka kamu nggak ditanggung, nggak. Kalau dunia, modal dunia Allah nanggung. Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap apapun yang ada di muka bumi ini Allah yang menjamin rezekinya. Kalau akhirat ya nggak ada jaminan. Akhirat kamu nyari, kalau kamu nggak berusaha nggak dapet gitu loh. Kalau rezeki ente mau tiduran mau glosor mesti dapet gitu. Tapi kalau akhirat ente nggak nyari nggak dapet. Kayak saya mah nggak usah sholat juga surga, dari mana jalannya gitu loh. Tapi kalau kamu saya mau tiduran aja lah, juga dapat rezeki, dapat. Atau satrinan, assalamualaikum, ada apa? Tahlilan nih berkat, nganterin dateng. Ente rebahan doang padahal ada rezekinya gitu loh. Dunia itu dijamin sama Allah. Tapi kalau akhirat nggak dijamin. Kalau kamu nggak nyari sendiri, nggak bakal dapat, enggak. Ente ngerjain sholat sunnah, ngerjain puasa sunnah, itu tambahan kemuliaan kamu. Kalau kamu nggak mau, ya nggak dapet gitu loh. Itu jangan dianggap akhirat mah atau juga dapat, dari mana jalannya. Kalau dunia bener begitu ya. Jadi bedakan, ini penting kita ngasih urusan akidah. Nah, ini pondasinya agama. Ilmu yang lain semua dibangun setelah ilmu ini. Malah kadang ilmu ini dibelakangin, yang lain diduluin. Ini duluan, yang lain belakangan, harusnya begitu. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia mengenal Allah. Itu wajib pertama. Kadang sekarang yang wajib ini dibelakangin. Yang duluan ilmu nahwu, yang duluan ilmu fikih, yang duluan ilmu tafsir, ilmu hadis, itu belakangan. Ini yang wajib duluan. Ya. Jadi selesai kita bahas tentang wajibnya para nabi bersifat amanah, terlindung dari segala kesalahan. Andai dikatakan nabi salah, maknanya apa? Maknanya apa? Kalau dikatakan nabi itu salah, maknanya nabi salahnya apa? Meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik itu. Jadi nabi itu salah, ngerjain yang baik salah bagi nabi. Maka nabi itu sama yang baik-baik nggak seneng. Nabi senangnya apa? Yang lebih baik. Kenapa? Kalau nabi ngerjain yang baik disalahkan sama Allah.
Itu gimana sih Nabi ngerjain contoh kok cuma ngerjain yang baik doang? Contoh itu harus ngerjain yang lebih baik. Kalau kita disalahkan, memang salah. Kenapa? Meninggalkan yang baik, mengerjakan keburukan, itu kita. Kalau Nabi salah, maknanya meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik gitu. Jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan cerita di luar-luar sana. Ini saya ulang-ulang lah. Yang mengajarkan ini nggak cuma orang-orang awam, kadang kiai-kiai di masjid-masjid, di panggung-panggung, panggung maulid ceritanya ini aja. Nabi ini salahnya begini, Nabi ini salahnya begini, nggak dijelasin makna salahnya apa. Umat terpikirnya bukan, oh ternyata Nabi begitu lah. Akhirnya pulang ngaji bukan beres malah rusak akidahnya. Ya, hati-hati nih. Terus yang ketiga, wajib Nabi tabligh. Wajib Nabi menyampaikan. Apa dalilnya kalau Nabi itu wajib tabligh apa? Tabligh itu artinya apa? Menyampaikan. Lawannya apa? Menyembunyikan. Maka dalilnya Nabi tabligh. Kalau Nabi enggak tabligh, pasti menyembunyikan. Adanya cuma dua doang, menyampaikan atau menyimpan. Kalau Nabi enggak menyampaikan perintah-perintah Allah, pasti Nabi menyembunyikan gitu. Tidak menyampaikan perintah Allah, pasti Nabi akan menyembunyikannya. Kalau Nabi menyembunyikan bawahnya, pasti kita sebagai umatnya juga diperintah menyembunyikan. Kenapa? Karena Nabi itu contoh. Kalau Nabinya nyimpen, kita gimana? Ya ikut nyimpen gitu kan. Lah kalau ada Nabi nyimpen ilmu, mamanya Allah nyampein Al-Fatihah 7 ayat, Nabi nyimpen 1 ayat. Nah kita gimana? Mesti akan nyimpen juga, wong Nabi aja nyimpen. Kenapa diperintahkan seseorang menyimpan ilmu? Kita sebagai umatnya juga akan menyembunyikan, menyimpan ilmu, gak menyampaikannya. Lah kalau setiap golongan hamba umat-umat ini kok menyembunyikan ilmu, ya sampai kita sekarang udah habis dong. Nabi ke sahabat nih, sahabat nyimpen ayat Quran, nyimpen hadis. Turun ke tabi'in, nyimpen juga. Turun lagi, nyimpen juga. Sampai kita apa dong? Udah habis agama dong. Disimpan semua oleh orang terdahulu. Nyatanya enggak. Quran yang nyampe kita masih utuh 30 juz. Hadis yang nyampe kita masih utuh. Ada hadis sahih, ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, komplit masih ada semua lengkap. Hukum-hukum fikih masih utuh, sholat ya 5 kali, haji, puasa 30 hari, zakat, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada. Jadi
kalau Nabi, andai Nabi menyembunyikan, maka kita pun akan mengikuti Nabi menyembunyikan perintahnya Allah. Nah, kalau menyembunyikan, maka orang yang menyembunyikan ilmu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Dalam Quran Allah berfirman, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka adapun halnya orang yang menyembunyikan ilmu yang manfaat, maka orang itu dilaknati oleh Allah dan dilaknatin oleh para malaikat dan dilaknati oleh orang-orang yang bisa melaknat. Siapa yang melaknat? Semuanya. Para penghuni laut, hewan-hewan melaknat dia. Para penghuni darat, hewan-hewan melaknat dia. Manusia melaknat dia, malaikat melaknat dia. Hanya gara-gara apa? Dia menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Andai nih andai, di sini orang nggak pada bisa sholat. Ada orang yang ngerti ilmunya sholat, terus dia nggak mau ngajarin, gimana? Gimana? Gara-gara dia nggak ngajarin sholat, sekampung nggak pada sholat. Gara-gara sekampung nggak sholat, Allah nggak menurunkan rahmat, hujan nggak turun. Gara-gara hujan nggak turun, hewan-hewan nggak dapat minuman, tumbuhan kering. Ini tumbuhan melaknat, hewan melaknat gara-gara lo nih, hujan nggak turun, kurang ajar. Ente orang alim tapi nggak mau ngajarin ilmu, malah menyembunyikan ilmu, maka dia dilaknati nggak cuma oleh Allah, nggak cuma oleh malaikat, seluruh penduduk bumi melaknati dia. Kenapa? Ketika orang itu ngajarin sholat, orang pada bisa sholat, rahmatnya Allah turun, hujan turun, kebaikan turun, semuanya dapat kebaikan, gitu loh. Jadi bahaya nih kalau ada orang kok pinter, alim, tapi nggak mau ngajar ilmu, hati-hati nih. Beda lagi sama kita udah buka majelis, speakernya kenceng, dianya nggak mau hadir, itu bukan urusan kita lagi, udah biarin, gitu loh. Saya nggak ngerti, umpama nanti dituntut sama Allah, ente kok nggak ngerti ilmu akidah gimana? Habis nggak ada yang ngajarin. Saya ditanya, apa nggak ngajarin? Nggak ngajarin apa? Speakernya kencang banget tuh di atas. Se-RW dengar semua speakernya. Kok bisa nggak ngajarin gimana? Merekanya aja yang nggak mau hadir, nggak mau datang, lebih milih tidur, lebih milih kerja, lebih milih ngurusin keluarga, lebih milih urusan pribadinya daripada hadir untuk ngaji, mengenal tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sih ya ente kok pikirannya picik banget, ente tiap hari minta rezeki dari Allah, mengharap sehat dari Allah, mengharap nikmat dari Allah. Giliran ngaji kenal sifat Allah nggak mau, kan aneh. Ngaji hukum-hukumnya Allah nggak mau, kan aneh. Rezeki mintanya banyak, sehat mintanya cepet, ngaji belakangan lah, gimana gitu loh. Udah ente nggak usah kata hadis Nabi apa, ente nggak usah bingung, ente taat perintahnya Allah aja udah hadir ngaji, disuruh sholat, ente nggak usah minta apa-apa, saya penuhi kebutuhan kamu. Kata hadis apa? Orang yang nggak pernah minta rezeki, tapi dia patuh sama Allah, ikut perintahnya Allah, mau menghadiri majelis taklim, rajin ibadahnya, akan diberikan lebih banyak
daripada orang yang suka minta-minta. Sama kayak ente lah, ente punya anak kamu rajin banget, disuruh nurut, belajarnya rajin. Sama anak yang gak rajin, disuruh gak nurut. Anak yang gak rajin tiap hari minta duit aja. Ini yang rajin gak pernah minta duit, malah ini yang punya banyak duit. Nah, pegang ya buat jajan. Nah, pegang buat jajan. Ini dikasih oleh Allah. Lu dikira kalau gak minta Allah gak ngasih, kata siapa? Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Kata Allah apa? Saya nggak pernah minta kamu menuhi kebutuhan anak kamu, bini kamu. Saya nggak pernah nuntut, enggak. Saya yang menuhin. Saya merintahnya kamu ajarkan ilmu ke anak kamu, bini kamu, suruh dia sholat, ibadah. Rezeki saya yang urus, kata Allah. Ini kita enggak. Alasan dikit, mana bini mau cari duit, anak cari duit, ngaji gak ada waktunya saya. Kebalik lagi. Malah perintahnya kamu ajak anak kamu ngaji, ajak anak kamu sholat. Rezekinya Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Kamu gak usah khawatir kurang, gak usah, gak pernah kurang, gak. Kalau kita dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau ada orang kok punya ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau ngajarin, maka dia akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknati oleh para malaikat, dilaknati oleh penduduk bumi, dilaknati oleh hewan-hewan, tumbuh-tumbuh, semua melaknati dia. Makanya mustahil kalau Nabi menyembunyikan ilmu atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan ikut-ikut orang-orang yang mengatakan, oh ini agama masih kurang, Nabi belum menyampaikan semuanya. Mana ada. Orang-orang Syiah begitu tuh yakinnya, Nabi itu belum nyampein semuanya. Nanti akan keluar para imam-imam setelah Nabi yang melengkapi apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ada, bagi mereka ada imam 12. Nanti para imam inilah yang akan melengkapi apa yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu jangan ikut-ikut dah. Kita ikut pendapat bahwa Nabi pasti menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mustahil menyembunyikan. Gak ada satupun berita yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Semua nabi pasti menyampaikan beritanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagian Allah juga tahu yang diutus ini orang kayak apa, tahu. Masa ada orang yang gak amanah, yang gak jujur mau diutus jadi utusannya. Allah tahu, oh ini yang diutus orang beres. Kalau dia menyampaikan hukum disampaikan, gak pernah disembunyikan. Walaupun hal yang kecil, yang wajib Nabi katakan wajib, yang haram Nabi katakan haram, yang sunnah Nabi katakan sunnah, yang makruh Nabi katakan makruh. Gak pernah tuh ada hal yang haram tapi ngomongnya apa? Enggak, ini mah setengah halal setengah haram. Akhirnya ini haram enggak? Bukan, ini hayom. Ngomong-ngomong haram enggak tegas, ngomongnya hayom, setengah halal setengah haram. Kan kiai sekarang begitu. Ada yang kalau ngomong apa-apa setengah-setengah enggak jelas. Setengah haram, setengah halal. Wajib, oh ini mah enggak wajib, enggak banget-banget lah. Setengah wajib doang, ini mah enggak ada begitu. Nabi ngomong kalau yang wajib ya wajib, yang haram ya
haram gitu loh. Jadi inilah perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi, sahabatnya pun begitu, menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Sahabat Nabi jumlahnya berapa? Berapa? 124.000 sahabat. Kalau kumpul di Senayan cukup nggak tuh? Hah? Senayan berapa? Senayan berapa? Anggap Senayan. Senayan paling? Hah? 60.000. Jis paling berapa? 80.000. Sahabat Nabi 124.000. Yang dikubur di kota Madinah cuman 10.000. Coba, sisanya di mana? Muter di seluruh dunia ada. Kenapa? Karena mereka meneruskan perjuangannya Nabi, menyampaikan agamanya Allah. Ada yang dikubur di Spanyol, ada dikubur di Damaskus, dikubur di, sampai dikatakan dia dikubur di Aceh ada. Karena Islam itu pertama datang zaman Nabi, kemarin ada sahabat yang nongol. Gitu loh. Jadi ke seluruh dunia sahabat nyebarin agama. Kenapa? Mengikuti perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat turun ke bawahnya lagi, bawah, sampai yang datang menjelaskan Indonesia namanya Wali Songo. Sejawa tuh diislamin sama Wali Songo. Di luar Wali Songo siapa? Yang ke Kalimantan, yang ke Sulawesi, ya para habaib. Emang Wali Songo ada yang gak habaib? Ya para habaib semuanya Wali Songo. Apa yang diajarkan Wali Songo? Ya mengajarkan agama. Mana yang jadi perintah, yang wajib disampaikan, yang haram, yang sunnah, yang makruh, itulah perjuangan Wali Songo. Menyampaikan agama. Gak ada Wali Songo yang gak habaib, gak ada. Coba kamu cari istilah-istilahnya. Sekarang muncul PWI. Apa? Penerus perjuangan Wali Songo. Malah habaib gak boleh ngajar. Mana Wali Songonya habib kok penerusnya Wali Songo malah habib gak boleh ngajar. Ini gimana urusannya coba? Nah, kalau nggak boleh ngajar, kamu dapat ilmu dari mana? Oh, harus kiai-kiai lokal yang ngajarin. Kiai lokal dari mana ilmunya? Muncul sendiri. Gimana sih? Mana suka pikirannya suka ngawur. Yang jadi ketuanya, Masya Allah, saya suka bingung juga nih kiai, tapi kok nggak ngerti sejarah. Kiai gak ngerti duduk permasalahan. Orang-orang NU, setiap ketua NU sudah bersepakat bahwa seluruh habaib resmi itu dzurriyyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keilmuannya seluruh kiai-kiai NU berasal dari para habaib. Itu semua ketua NU sepakat. Kok muncul kelompok-kelompok beginilah? Kamu dapat ilmu dari mana? Kalau Nabi nggak tablek, sahabatnya nggak tablek, dzurriyyahnya Nabi nggak pada tablek, dapat ilmu dari mana ente? Gitu dong. Jadi hati-hati nih, jangan sampai ikut-ikut kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sesuatu yang di dalam ajarannya ada kebencian pada suatu kelompok orang. Nabi nggak pernah mengajarkan benci, nggak ada. Nabi mengajarkan apa? Cinta.
kasih sayang, damai. Gak pernah ngajarin, benci ya kelompok ini, benci kelompok ini, gak ada. Nabi gak pernah ngajarin begitu, gak ada. Yang diajarkan Nabi cinta, yang diajarkan Nabi kasih sayang, peduli sama orang. Ya ada kelompok kok tiba-tiba benci, jangan ikut dia, ikut saya aja. Nah, itu kok begitu jadinya. Ya hati-hati nih, makanya saya nanya berkali-kali, ada nggak di Marunda? Ada di sana. Yang penting nggak masuk kampung bambu kuning. Udah kampung kita tetap aman, tentram, nggak disusupi para pembenci ulama, pembenci habaib. Hati-hati nih, jangan sampai kita masuk kelompok-kelompok yang demikian. Kalau ini sampai benci hingga agama ini nggak tersampaikan, kamu yang kena laknatnya Allah, kena laknatnya para malaikat, kena laknatnya para hamba-hambanya Allah. Kenapa? Karena tidak tersebarnya ilmu pengetahuan. Hati-hati nih ya. Jadi ini dalil kalau Nabi bersifat apa? Tabligh, menyampaikan. Gak cuma Nabi, sampai sahabatnya, keluarganya Nabi, anak cucunya Nabi, ulama-ulama pewarisnya Nabi, semuanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Agar agama gak putus pada dirinya, agar agama tersampaikan sampai generasi nanti di akhir zaman. Kalau nggak begitu, anak cucu kita nggak akan kebagian ilmu pengetahuan. Ya, itu wajib. Nabi bersifat tabligh, yaitu menyampaikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kelompok-kelompok yang benci, ketahui nih, ini kelompok-kelompok yang hasud sentimen, kelompok-kelompok yang dia kehilangan pamor, kehilangan kemasyhuran, kalah kemasyhuran, hingga yang lain mau dikecilkan biar dia sendiri yang masyhur. Ya kan usianya udah 80 tahun, udah kehilangan pamor, nongol lagi, pengen terkenal lagi, jadi wali lagi, masya Allah, wali dangdut. Jadi ada yang begitu loh. Hati nih, masya Allah ya, jangan sampai ikut-ikut dah. Mudah-mudahan anak kita selamat, keluarga kita selamat, kampung kita selamat, insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ini pada bergadang 17 kali semalam ya? Lah ya urusan garis-garis saja sampai mulai. Itu mah urusan Risma, pikir-pikir, bukan orang tua-tua harusnya. Orang tua masih siap-siap ngaji mestinya gitu. Ilmu pada anak ini, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan kita semua, para guru, para jamaah, keluarganya mendapatkan keberkahan dari kita ikut pengajian pada pagi hari. Amin, amin, Yang lain
sini ada yang hadir